melayani mereka saja. Kita ini membantu, memfasilitasi mereka. Hakikatnya mereka sudah mampu, kita lebih populerkan ini biar mereka gembira bahwa ternyata ada yang percaya kita. Mungkin kalau bahasa saya satu guru ini biar mereka membayangkan bahwa ini seperti bisa meningkatkan karir, tapi mereka nyaman di rumah. Iya, mereka senang meskipun mungkin tidak sepenuhnya yang mereka butuhkan ada kita sediakan. Tapi mereka nyaman di kita, mereka bebas ngomong, mereka terbuka untuk curhat dan lain sebagainya. Itu bagi saya penting. Paling tidak kalau kita bisa jadi rumah mereka saja kan luar biasa. Nah, di antara peran rumah tadi kalau menurut saya penting, kita tidak pelit apresiasi pujian kalau ada yang memang berprestasi. Misalnya tadi saya dengar Mr. Bang cerita dia khawatir dengan kreativitas beliau bikin web ngajar itu malah menyusahkan yang lain karena selama ini tidak ada yang mengapresiasi. Jadi khawatirnya, wah ini jangan-jangan saya dianggap guru paling aneh ini, jangan-jangan saya menyusahkan guru yang lain saja, guru yang lain harus kreatif juga karena tidak ada yang mengapresiasi. Itu lama-lama kalau tidak diapresiasi mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin jangan-jangan Mr. Tom mikirnya alah pakai gini nggak pakai gini sama saja ternyata efeknya. Nah itu bisa terus kreativitas yang luar biasa tadi mana. Dan berapa banyak guru kita yang sangat layak kita puji, kita apresiasi, tapi tidak muncul apresiasi itu. Maka boleh nanti di satuguru.id itu mungkin ada satu feed khusus, apalah mungkin judulnya best practice apa-apa yang isinya yang seperti ini, pengalamannya Om C, pengalamannya Mr. Bar, pengalamannya itu, ini guru yang lain bisa nih loh, ini luar biasa, ini hebat, apa mungkin bisa sering. Jadi meskipun prestasinya kecil saja misalnya apalah itu kita muat saja, ini dalam rangka membangun kepercayaan diri guru-guru bahwa kita juga banyak kok orang hebat. Jadi rasanya ya itu tadi, karena kita pelit apresiasi yang ada kita curiga terus, tidak percaya terus dengan guru-guru kita ini. Ya orang yang tidak dipercaya ya sulit dia bisa percaya diri, dia merasa aku itu tidak apa-apa sih guru itu dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau digandeng dengan kesejahteraan misalnya, ya mereka tambah merasa kecil lagi. Rasanya kan profesi guru sekarang itu kan rasanya jauh di bawah apalah bisnismen lah, apalah kayak guru. Iya, mungkin anak-anak kita itu kalau bapaknya guru, bapak saya juga guru. Jadi kayak tidak membanggakan sama sekali. Iya, marwah guru harus diangkat. Iya, jadi padahal dulu belajar sejarah dalam sejarah Islam itu di antara kuncinya kejayaan zaman dulu itu penghormatan pada guru. Jadi guru itu sudah tidak mikir lagi kesejahteraan karena dijamin sepenuhnya oleh rajanya, oleh sultannya. Jadi mereka tidak mikir. Bahkan kalau punya karya, akan ada ceritanya, dihargai emas seberat karya itu. Kalau nulis buku 300 halaman misalnya, yang beratnya 1 kilo, ya nanti dia akan dikasih reward 1 kilo emas. Padahal ulama zaman dulu kalau nulis kitab jilid-jilid tebal-tebal, ya, betapa mereka terus tidak mikir lagi sudah. Dengan kesejahteraan itu kan hidupnya bisa total untuk ilmu, untuk mencetak generasi. Ya, sekarang kita gurunya juga nyambi gojek, gurunya nyambi bayangkan betapa rumitnya, apalagi seperti Pak Dedi tadi cerita betapa mengenaskannya, dikejar-kejar, difitnah, seperti yang saya tadi. Kalau guru-guru mentalnya kemudian sejatuh itu, ya sulit kita membangun generasi. Makanya kita mulailah, kita jadi rumah bagi mereka. Menurut saya itu entah nanti dalam format apa yang bisa menemani mereka. Nanti sambil ketika mereka nyaman di sini, kita masuk dengan personal. Nah ini people power ini coba kita refleksi 98. Karena people power, bagaimana sebuah rezim yang 32 tahun memiliki kekuasaan, dia bisa menggerakkan militer dan segala macam, tapi kok kalah dengan people power. Iya. Karena
seorang guru di Mesir itu menyebutkan people power itu much stronger than people in power. People in power itu para pejabat itu kan yang mereka karena SK atau karena apa menjadi pejabat, menjadi presiden, menjadi anggota DPR dan segala macam. Nah, mari kita membangun rasa percaya diri ini bahwa satu guru atau guru-guru ini apabila kita berada di dalam satu barisan, kan ada surat As-Saff ayat 4 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai hal-hal yang kaitannya dengan barisan itu ya. Jadi barisan itu kan derap langkahnya itu jelas. Jadi tidak sporadis, tidak acak. Kalau orang misalnya di dalam satu perahu melakukan mendayung sesuatu, kalau gerakannya jelas kiri kanan itu kan ada iramanya kan. Itu kan barisan tuh begitu. Kalau tidak dalam barisan, tidak menjadi As-Saff gitu, itu akan si perahunya ini going nowhere. Jadi kita sekarang ini apa istilahnya, dengan partai, tadi malam saya menyebutkan ya, ada konstituen, ada macam-macam, ada dapil-dapil di mana setiap wakil rakyat itu mewakili dapilnya. Ini seolah terbelah-belah gitu kan. Jadi setuju nih Pak Cepi, luar biasa tadi, satu diksi yang sangat simpel tiba-tiba menjadi sesuatu yang kita rindukan, yaitu kata-kata penyatuan. Jadi satu guru yang disebut dengan people power ini, dia much stronger dari orang-orang yang the people in power. The people in power itu jaksa, Bapak tadi, kasus-kasus Bapak tadi sampaikan gitu ya. Sambil saya merasa tragis banget gitu ya. Tragis banget itu guru itu ya. Jadi boro-boro fun Pak. Di kelas itu baru saja diperiksa sekian jam oleh jaksa gitu ya. Baru aja dipanggil. Bapak ini mental baja menurut saya. Tapi tidak pernah dipublis. Iya, tapi karena Bapak ini somea ya, sehingga menyampaikan tadi kepada kita dengan senyum. Kan bahagia saya lihatnya. Karena sudah selesai masalahnya. Kalau belum apa saya nunduk, Pak. Jadi saya tadi kan merenung gitu ya dalam hati, cuman saya membayangkan ibu saya kan guru. Saya dulu Pak rasanya bangga sekali punya ibu seorang guru gitu ya. Saya sih bangga dulu ibu saya guru, tidak seorang guru. Udah begitu kakek saya adalah kepala sekolah. Terus ibu saya tuh bersaudara 12 orang. Tidak ada satupun yang profesinya tidak guru. Semua guru. Termasuk saya guru. Anak saya juga yang 3 laki-laki ya. Ternyata jadi guru juga buntutnya gitu ya. Ternyata genetis, termasuk temennya bapak itu kan guru juga. Nah itu tuh ibunya Pak guru, ayahnya guru juga. Jadi tadi kata-kata penyatuan, kalimat dari Pak Dedi tadi, aduh rasanya you are touching me, jadi menyentuh. Makanya teaching not only just teaching, teaching itu harus touching. Bukan hanya teaching, tapi harus touching dulu. Jadi tadi diksi penyatuan saya kira sangat bagus, karena dia sebetulnya ada di balik yang namanya community power, the power of guru, ya kan, atau people power yang much stronger than the people in power. Para pejabat itu kita lebih kuat sebetulnya. So mari optimis, mari percaya diri bahwa kekuatan ini lebih kuat dibandingkan dengan mereka-mereka yang ada dalam posisi pejabat itu. Dan ternyata kejaksaan itu ditarget kasus rupanya begitu ya. Untuk naik pangkat. Nah, saya kira tadi ada sebuah gagasan yang luar biasa mengenai guru bangsa gitu ya. Satu guru bangsa itu kan kalau bahasa Sunda itu istilahnya Murwakanti, kalau bahasa Jawa Pak ya. Kamu Pak Cepi Murwakanti. Iya, sama juga Murwakanti. Sama juga ya bahasa Jawa ya. Sama juga ternyata. Ya, satu guru tidak bisa koordinasi
Jadi didengar nggak oleh seorang presiden, dipahami nggak oleh seorang menteri, dipahami oleh seorang dirjen Dikdasmen gitu ya, jadi dipahami nggak oleh para istilahnya pengawas dan sebagainya. Ternyata tidak kan. Didengar Pak, mereka itu didengar, tapi ketika disampaikan di atas ini udah kebijakan. Bukan ya, sumum bukum unjun fahum itu Pak, betul ya? Apa Pak, itu bukan didengar, terdengar. Padahal bayangkan ya, seorang pemimpin itu kalau melihat dongeng kita kemarin ya, ngobrol-ngobrol itu ya, seorang pemimpin itu kan harus sacrifice dia sebetulnya. Dulu raja kalau terjadi pandemi, penyakit dan segala macam, dia bertapa kan, munajat kepada yang maha suci, meminta wahyu dan inspirasi supaya bisa mengobati rakyatnya, akan melayani. Atau contoh Umar yang mengangkat karungnya sendiri, memberikan makanan kepada seorang warganya yang miskin dan segala macam. Iya. Jadi menurut hemat saya sangat tepat apabila guru ini bukan guru dan ditiru Pak. Jadi guru itu sebetulnya bahasa Sanskerta. Guru itu adalah kegelapan, ru adalah cahaya, gelap dan cahaya. Jadi guru adalah orang yang bisa disperse the darkness, somebody who has energy to disperse the darkness. Jadi guru orang yang bisa nginglarkeun kebaikan sebagai salah satunya. Jadi guru itu bisa jadi lilin, bisa jadi petromak, bisa menjadi matahari. Hari ini ada berita luar biasa nih dari Elon Musk ya, bahwa Cina sudah bisa membuat matahari buatan. Sehingga di tengah apa namanya musim-musim yang subtropis tadi, mereka tetap bisa bercocok tanam karena ada matahari buatan dengan proses luar biasa itu ya. Ini out of the topic dulu sedikit. Tapi kembali kepada guru tadi, bahwa dia adalah orang yang mulia menurut saya, yang bisa apa namanya menerangi begitu ya, menghilangkan kegelapan itu. Maka mereka harus diberikan penguatan spiritual tadi. Dia ada diksi penyatuan yang luar biasa dari Pak ini, diksi penguatan dari Bapak. Penguatan itu artinya apa? Dia sebetulnya harus bisa seeing the unseen. Ini kata-kata dari Jalaluddin Rumi sebetulnya, filsuf Islam abad ke-12 ya. Seeing the unseen, hearing the unspoken. Melihat apa yang tidak terlihat dan mampu mendengarkan apa yang tidak diucapkan. Seperti waskita ya Pak ya istilahnya ya. Waskita komedi orang. Jadi memahami apa yang tidak diucapkan, jadi mendengarkan suara rakyat gitu ya. Itu kan mungkin mereka adalah silent majority sebetulnya yang tidak bicara apapun. Harus kita dengarkan sebetulnya. Apakah jadi tidak, jadi kayak misalnya gini ya, saya ternyuh banget ya, bagaimana di sebuah kampung di Madura gitu ya, yang disebut dengan kampung pengemis, rumahnya sangat indah dan segala macam. Dia diantar oleh putranya naik mobil, di drop, kemudian berubah menggunakan kaos satu guru yang pengemis ya, udah begitu mau minta dan segala, bisa seperti begitu gitu ya. Bisa gitu sebetulnya seperti begitu tuh. Itu kan sebetulnya itu kan kalau pemimpin begitu membaca berita itu kan dia harus tergugah hatinya. Ada yang salah dengan masyarakat kita ini, kok menjadi bangsa pengemis gitu. Bangga dengan kepengemisannya kan tidak baik begitu ya. Atau harus dijelaskan meminta gitu. Karena apa? Karena dia menghasilkan sesuatu. Contohnya Stanford ya, kebetulan dia membuat sebuah perusahaan yang namanya Sun Microsystem. Kebetulan anak saya bekerja di situ dulu ya, jadi saya tahu sejarahnya. Saya membaca ini perusahaan apa nih. Ternyata Sun itu singkatan dari Stanford University Network. Jadi ada inovasi-inovasi yang akhirnya menghasilkan uang. MIT begitu, Harvard juga seperti begitu. Nah kita juga harus ada inovasi-inovasi tadi yang seperti faktanya.id barangkali. Mari kita olah menjadi sesuatu, menjadi sumber revenue gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ngandelin iklan semata, tetapi juga ada inovasi. Terus tadi bicara mengenai blockchain.
tadi malam kita bicara bagaimana supaya bahwa satusaku.id itu adalah sebuah identitas digital nasional yang baru satu-satunya ada gitu ya. Kita nanti memblok juga nama-nama domain yang bisa di blockchain-kan, sehingga pasangannya menjadi sesuatu yang valid, bisa diverifikasi, bisa divalidasi. Karena sekarang kita tahu hampir semua online dan banyak instansi yang sekarang mengalami kebocoran data. Betul. BPJS bocor. Ini Bank Syariah Indonesia. Itu tadi malam saya dikontak juga, sedih juga dengarnya. Kan direksinya bilang ini bank sementara istirahat. Bank sementara Bank sementara istirahat. Karena apa? Karena dari dark web dia bisa membeli, dia bermodal bayar $6.000 untuk mendownload itu barang, kemudian dilihat di situ bagaimana 1,5 juta penerima kredit dari pendidikannya, data pribadinya, berapa banyak itu kan kalau dijual misalnya ke bank lain kan bisa take over, kan bisa bubar tuh yang namanya BSI ya. Dan orang BSI masih belum sadar gitu loh bahwa separah itu ransomware ataupun serangan cyber itu yang telah membuat sistemnya lumpuh. Ransomware itu artinya kan sandera, kan? Dia disandera, di enkripsi, jadi bingung. Makanya saya komunikasi dengan, saya kan punya rekening di sana ya. Pak silakan Pak, boleh dilihat. Sekarang udah pulih dari mana? Memang iya masih bisa lihat saldo, tapi transfer antar bank, transfer antar ini kan belum jalan. Akibatnya masyarakat di Aceh kan luar biasa bergejolak. Karena di sana tidak ada bank konvensional, yang ada bukan bank syariah. Banyak terjadi keributan dan segala macam. Jadi satu case saja Pak, seperti begitu kan. Nah barangkali nanti, makanya dia butuh yang disebut dengan IDN, Identitas Digital Nasional. Satu saku, pernah nggak tahu? Sudah. Satu saku itu kan luar biasa itu sebetulnya. Jadi maksud saya, mari kita reserve itu sama kita menjadi sesuatu yang bisa menjadi ini identitas digital nasional untuk keuangan, bank, asuransi, kesehatan, pinjaman dan segala macam. Ada lagi kita bikin yang namanya sehat.id. Sehat.id udah kita booking, harus segera Pak. Sehat.id. Udah satu sehat sudah. Satu sehat udah Sama BPJS. pengganti. Oke, satu sehat.id dikawinkan dengan blockchain ya, itu dummy ya, gitu ya. Jadi apa istilahnya KYC atau digital KYC itu artinya know your customer, know your partner, know your dan seterusnya, know your client. Jadi itu akan menjadi untuk kesehatan. Tiba-tiba yang namanya PLN bocor juga karena serangan juga kan. Data-data 70 juta household diambil tuh. Jadi kita ini sekarang sudah menjadi bangsa yang telanjang. Karena apa? Karena kebocoran-kebocoran tadi. Akibatnya apa? Orang bisa melakukan yang disebut dengan kejahatan-kejahatan toh. Kita tidak tahu ada berapa banyak. Makanya ini saya ada kalau bisa kita bisa bikin platform nanti dengan ini juga basisnya blockchain. Kalau di dunia kesehatan medis ada yang namanya kesehatan fisik kita Pak ya, dokter kan, ada yang namanya halodoc atau alodoc. Kita harus punya juga yang namanya halopsi, psikiater, halopsi. Halopsi itu sebetulnya tujuannya adalah anak-anak muda yang dibully, ada orang yang korban karena ada serangan-serangan yang sifatnya pribadi, kan banyak yang diancam keluarga, betul nggak? Di-sue aja dia harus bayar berapa dan seterusnya. Itu adalah silent mereka, karena apa? Takut malu kan. Nah saatnya kita seperti begitu. Jadi nanti yang namanya identitas digital nasional tadi, yang gabungan antara blockchain dengan yang namanya nama domain, itu kan menjadi tadi identitas untuk masuk ke ini. Kan orang malu gitu kan di situ. Atau masuk ke yang namanya metaverse. Mana saya sudah bilang ada metaverse juga, ada seterusnya. Jadi menurut saya, mari kita jadikan satu guru ini adalah sebuah organisasi yang kuat, yang kokoh, yang banyak inovasinya, banyak segala macam. Jadi dengan demikian dananya itu yang ada di situ itu mampu juga menghidupi. Karena gini, kenapa koperasi tidak maju-maju? Karena hari ini, ya kan 4 hari ini kan, mulai hari ini.
Jadi sampai ke sana. Jadi kalimat-kalimat yang tadi itu yang Ya. dipilihkan itu kan kata-kata itu. Ya. Bapak lihat kemarin waktu di tell you kan, saya masih bicara peradaban digital Ya. kan. Bayangin 17 years afterwards setelah saya menulis mukadimah tersebut masih valid. Iya. Itu selalu saya bikin sebagai sebuah ini Pak, pembukaan. Dan harus dibaca oleh pengurus, begitu ganti pengurus harus dibaca dia. Sebenarnya Setiap buah juga harus iya, dibaca. sempat saya lontarkan untuk itu menjadi acuan dengan, tapi memang belum terimplementasikan. Ini sebenarnya kan kristalisasi kan. Mohon dikoreksi. Bangsaku, rakyatku semua.